Di saat orang-orang pengen bidang pertama, aku malah nggak pengen bidang pertama. Jujur aku nggak pengen di UNESA. Hai guys, welcome back to my channel. So, di video kali ini aku tuh bakal sharing and storytelling about perjalananku bisa sampai ke titik ini, yaitu lolos UTBK. Oke. Jadi, waktu itu aku dapet kuota eligible. Tahu kan eligible apa? Eligible itu kayak kuota dari sekolah buat anak-anak yang peringkatnya itu dari peringkat 1 sampai yang ditentukan. Kalau sekolahku kan akreditasi A, jadi dapat 40% dari pemerintah. Jadinya total angkatanku itu kan 123 anak. Jadi 40% dari 123 anak itu berapa? Yaitu 50 kalau nggak salah, ya 50. Alhamdulillah aku tuh lolos eligible. Itu ya peringkatnya sih bawah ya, peringkat 40 berapa waktu itu? 43 atau 45 gitu, lupa. Pokoknya ganjil. Alhamdulillah aku bersyukur banget bisa masuk eligible, karena itu kita tuh nggak perlu susah-susah buat tes UTBK lagi nanti. Kita punya kesempatan untuk bisa mengikuti jalur SNBP atau jalur rapot. Di waktu itu aku tuh ngambilnya SNBP itu kan 2 jurusan, nggak kayak UTBK itu 4. Kalau SNBP itu 2. Nah, waktu itu aku ngambilnya jurusan bioteknologi sama biologi di UB. Nah, waktu itu aku tuh sebenarnya nggak pengen dua jurusan itu samsak, enggak. Dulu aku tuh pengennya itu masuk fakultas kedokteran, ya kedokteran, jadi anak kedokteran, atau enggak pokoknya yang rumput kesehatan gitu kan. Tapi katanya pasku yang pertama, aku tuh nggak cocok, bukan nggak cocok sih, kayak lebih nggak bisa buat ke kedokteran, karena katanya lemah atau nggak kuat gitu nanti mental fisiknya. Aku juga nggak tahu sampai sekarang, tapi akhirnya aku paham. Pas sudah di titik ini aku udah paham kenapa masku itu nggak bolehin aku ngambil jurusan kedokteran. Terus akhirnya masku itu nyaranin ke jurusan ilmu gizi. Ilmu gizi kan kayak masih rumput kesehatan gitu. Akhirnya aku nurut lah, aku mencoba untuk menyukai jurusan ilmu gizi. Setelah aku telusuri, aku tuh ternyata lama-lama suka gitu sama ilmu gizi ini. Akhirnya aku waktu SNBP itu, aku tuh aslinya mau ngambil ilmu gizi sama rumput kesehatan gitu. Tapi waktu dilihat nilaiku itu kayak kurang mencukupi standar dari jurusan itu. Aku masih terlalu jauh untuk bisa lolos di jurusan ilmu gizi. Akhirnya aku ya mikir ulang mau pilih jurusan apa. Akhirnya aku sampai telepon orang tua aku waktu itu. Soalnya aku tuh sejujurnya waktu itu aku tuh mikirannya kayak gini, pokoknya aku harus lolos SNBP, aku nggak mau susah-susah tes lagi gitu buat masuk universitas negeri. Nah, akhirnya dipilihlah 2 jurusan itu, bioteknologi sama biologi di Universitas Brawijaya Malang. Oke, habis itu finishing jurusan TET. Hari itu juga aku finishing jurusan. Aku pilihan pertamanya biotek, pilihan keduanya biologi. Udah kan, itu pede lah aku. Soalnya ada kakak kelas aku itu jurusan bioteknologi di UB. Itu ada kakak kelas aku tuh kuliah di UB itu. Jadi kan kayak, wah peluangnya tambah lebih besar. Karena kan SNBP itu peluangnya dilihat dari 4 poin gitu. Pertama, akreditasi sekolah. Kedua, kayak misal aku Jawa Timur kan, terus pilih di UB Jawa Timur, itu peluangnya lebih tinggi daripada aku ke UI gitu, karena tidak satu provinsi. Nah, terus yang ketiga itu angka kakak tingkat, itu juga mempengaruhi kamu untuk masuk ke jurusan itu. Terus yang keempat ini tuh apa ya? Oh iya, sama nilai rapot kamu itu penting juga ya. Itu malah yang pertama sih harusnya, aku lupa di awal tadi. Terus akhirnya
pede lah aku bisa, kayaknya aku masuk deh bioteknologi, masuk nih pasti masuk gitu. Ternyata tanggal 26 Maret 2024 pengumuman SNBP itu kan puasa ya, hari puasa. Itu pas itu aku habis sholat berjamaah di pondok, kita sekelas itu pada buka bareng-bareng. Anak-anak yang masuk eligible itu kita buka laptop lah, itu satu-satu masukin nomor peserta sama tanggal lahir itu buat masuk, lihat pengumumannya gitu. Akhirnya pas dilihat temenku FKG UNER masuk guys, kayak oh my god, FKG UNER beda, kayak bisa nih gue mau FKG UNER aja bisa, apalagi aku cuma bioteknologi UB kan, ininya tuh kayak UNER tuh lebih tinggi kan daripada UB gitu dilihat dari rankingnya. Terus pede lah aku, pede lah. Terus lihat lagi temenku FK UNER, karena itu kayak for the first sekolahku tuh bisa masuk FK UNER. Akhirnya dilihat kayak masuk, lolos gitu kan. Wah, semakin nih aku tuh semakin pedenya nggak tertolong kalau aku bakal bisa masuk bioteknologi UB. Aku mencoba membuka pengumuman, dilihat merah ya, merah, aku nggak lolos SNBP. Situ aku tuh kayak biasa, maksudnya nggak nangis atau apa gitu. Aku tuh udah nangis sebelumnya, nangis gara-gara temanku tuh bisa masuk FK UNER dan FKG UNER, kayak nggak percaya gitu kan. Nah pas aku lihat aku diriku merah pengumumannya, tiba-tiba tuh kayak oh mungkin emang bukan rezeki aku di sini. Ya udah, aku biasa aja, nggak nangis, biasa. Cuma kayak aku mikir ini kayaknya aku emang disuruh buat belajar lagi buat UTBK. Terus ini aku kayak dikasih pelajaran kalau aku tuh nggak boleh meremehkan segala sesuatu. Jujur aku pas itu kayak terlalu berharap kan buat masuk SNBP, itu juga nggak boleh ya guys, kalian terlalu berharap, tapi berharaplah kepada Allah yang memberi kita segalanya. Akhirnya aku waktu UTBK itu memilih jurusannya harus bener-bener matang, mikir ke depannya emang aku bisa lolos atau enggak. Kan finishingnya itu harus sudah nentuin jurusan, sedangkan teman-temanku tuh udah pilih dari hari-hari sebelumnya. Kenapa aku pilih akhir? Aku tuh takut dapat gelombang 2 karena guys katanya tuh ada mitos kalau yang dapat gelombang 2 itu peluang masuknya tuh lebih susah daripada gelombang 1. Akhirnya aku kan kekeh ya, sebelumnya itu aku pengen dapat gelombang 1 karena kalau daftar di akhir pasti kita dapatnya gelombang 2 gitu, aku mikirnya gitu. Ternyata pas tanggal 5 April itu aku tuh finishing kan jurusannya. Itu setelah melewati beberapa proses panjang ya, aku akhirnya memilih 4 jurusan. Pertama biologi UNESA, kedua biologi UIN Malang, ketiga Poltek Jember gizi klinik, keempat ini D3 teknologi industri pangan gitu. Jadi ini D3. Sebelumnya itu pilihan satuku itu bukan UNESA guys, pilihan satuku itu UIN Malang biologi, pilihan kedua UIN Sunan Kalijaga biologi. Nah di situ tiba-tiba malam sebelum aku nge-finish, ayah ditelepon mas bosnya, masih telepon ayahku tuh nggak serak dengan 4 pilihan jurusan awal UIN Poltek itu kan, nggak setuju. Akhirnya ayahku tuh pilihin dan satunya tuh UNESA biologi. Di situ makanya aku udah kayak ngerasa kenapa UNESA gitu. UNESA tuh juga termasuk ketat ya daripada UIN gitu kan. Akhirnya aku kayak ya udahlah terserah mau gimana kan, terserah, tapi aku nggak tanggung jawab ya kalau nggak terima UNESA gitu. Karena kayak susah gitu kan, nuruti apa aja kata orang tua. Akhirnya ya udah UNESA biologi pertama. Oh iya, ternyata pas aku finishing dilala aku tuh malah dapet tanggal 30 April, yaitu gelombang pertama, sesi pertama, hari pertama. Bayangin lu, waktu itu tanggal 5 April belum les, aku tuh belajarnya kayak santai gitu loh selama itu. Terus akhirnya masku bingung lah gimana anak ini biar bisa masuk. Akhirnya aku tuh di lesin di dekat rumah, bener-bener les biasa, les kecil kan, nggak kayak gitu kan, maksudnya kayak yang terkenal, kalian tau lah les-lesan yang terkenal kayak gimana. Nah enggak, itu aku tuh bener-bener les-lesan yang rumahan gitu. Akhirnya ya udah, kayaknya emang deh
Semester itu nggak menentukan kalian, tapi diri kalian sendiri yang menentukan kehidupan dan masa depan kalian ke depannya. Jadi akhirnya pas tanggal 30 itu aku tes kan, udah aku ngerjain gitu. Jujur aku semuanya bisa kecuali PM dan PK. PK pun ini aku bisa 10 nomor kan, itu kalau nggak salah 20 di revisi, awalnya 15 terus jadi 20. Nah aku tuh cuma bisa 10 nomor di PK, bayangin cuma 10, mau dapet nilai berapa nih, cuma setengah gitu kan. Lah sedangkan PM sama stok aku cuma bisa ngerjain dua. Kalian tahu kan cuma 2, dapat nilai berapa? PM itu 20 soal kalau nggak salah waktu itu, 20 atau 15 gitu. Udahlah, semakin aku kayak ya Allah, aku kayaknya nggak bisa terima di bulan pertama. Mentok-mentok aku tuh mikirnya nanti terima di bulan ketiga atau 4 gitu kan, takut banget. Aku tuh emang bener orangnya nggak terlalu pinter. Akhirnya aku udahlah, karena aku nggak pede dengan UTBK itu, akhirnya masku tuh menyarankan aku untuk ikut tes Poltekkes, yaitu si Mama. Sebelumnya aku udah ikut yang si Penmaru yang lewat jalur rapot, tapi nggak keterima juga. Bener-bener aku nggak bejo lewat jalur rapot ya, nggak keterima. Akhirnya aku ikut tes si Mama, jalur tes gitu kan, kayak UTBK tapi Poltekkes gitu. Akhirnya yang pertama di Jogja, yang kedua di Malang, yang ketiga di Surabaya. Pas kan pengumumannya duluan Poltekkes ya daripada UTBK. Pas lihat pengumuman Poltekkes, temanku yang dari satu sekolah sama aku tuh kan ikut tes Poltekkes juga, dia keterima di Poltekkes Malang. Nama aku tuh gak ada di situ. Ya Allah, masa gak keterima? Aku emang sebodoh ini kah gak keterima gitu. Rezeki aku tuh di UTBK gitu, amin gitu kan. Besoknya kan itu sistemnya error ya waktu malamnya. Akhirnya besoknya aku cek lagi, ternyata aku diterima di Poltekkes Yogyakarta. Senang banget lah ya itu. Akhirnya aku tuh keterima. Itu for the first aku keterima dari semua kegagalanku di sebelumnya. Nah itu harus ikut tes kesehatan ke Jogja gitu. Tanggal berapa ya? Tanggal 1 Juninya itu aku harus tes kesehatan ke sana. Darah, cek urin, tinggi badan, berat badan, terus detak jantung, segalanya, sama ada X-ray gitu kan. Jujur aku udah takut kalau dengar kata X-ray, kayaknya aku nggak lolos gitu kan. Tapi aku berusaha buat tetap positive thinking. Itu bilang kalau tes kesehatan tuh cuma formalitas gitu, pasti bakal lolos gitu. Akhirnya aku kayak alhamdulillah, bismillah, semoga aku lolos gitu kan. 8 Juni itu loh udah pengumuman tes kesehatan. Sebelum UTBK kan itu. Lihat jawabannya apa? Iya, aku udah lolos. Di situ aku berusaha untuk, ya emang sih aku ngerti, punya firasat kalau aku tuh nggak lolos di tes kesehatan ini, karena aku tuh punya kelainan dikit gitu ya di bagian belakang. Kalian yang ikutin aku dari awal pasti tahu. Terus aku malah nyalain aku gitu, kenapa kamu tuh nggak latihan buat ini? Tapi ya gimana lagi, emang aku udah punya itu, nggak bisa dirubah. Cuma masku yang merasa sangat kecewa. Akhirnya habis itu aku baru nangis, gara-gara bukan karena aku yang gagal, tapi karena ngeliat mas aku tuh kecewa, sekecewa itu gitu kan. Soalnya tahu nggak sih, masku tuh ngirim pesan ini ke ibu aku, terus ibu aku nerusin ke aku, siapa yang nggak gitu kan. Akhirnya aku blok nomor dia sampai sih 3 minggu. Terus akhirnya di situ aku mulai cari beasiswa luar negeri, masih informasi gitu. Aku harus benar-benar nggak beli dari UTBK, karena aku berdasarkan pengalaman sebelumnya aku ngandelin SNBP kan. Tapi pas tanggal 13 Juni 2024 aku lihat pengumuman UTBK itu, cincin, ternyata aku keterima. Keterima pilihan pertama guys. Nih kalau nggak percaya aku zoom yang pertama kan, ini beneran aku nggak pilihan kedua atau pilihan ketiga atau pilihan empat. Di saat orang-orang yang pilihan pertama, aku malah nggak pengen pilihan pertama. Jujur aku nggak pengen di UNESA. Tapi ya gimana, udah takdirnya di situ. Mungkin ini adalah doa terbaik buat aku dari ayah aku yang pengen banget aku di UNESA. Terus
ngurus berkas-berkas di UNESA. Jadi intinya tuh kalian terlalu berharap, bener, ini jangan terlalu berharap, tapi kalian tetap harus berharap ke Allah. Maksudnya berharap itu gimana konteksnya, pasrah gitu loh. Kalian udah ikhtiar ya sebelumnya, kalian nggak boleh berharap doang tapi kalian nggak belajar gitu kan nggak mungkin. Kalian berharap tapi juga berdoa gitu. Dan jangan terlalu larut dalam kegagalan. Kalian kalau gagal langsung bangkit buat cari jalan yang lain, karena jalan tuh nggak cuma satu, TBK enggak. Jadi kalian yang masih belum lolos UTBK, kalian tetap semangat ya, jangan pantang menyerah. Insya Allah Allah bakal kasih jalan yang paling baik. Soalnya teman-teman aku tuh ya yang pada nggak lolos UTBK itu banyak diterima di SPTS, namun dia tuh beasiswa full sampai lulus. Sedangkan aku tuh nggak beasiswa ya, enggak. Tapi aku pengen banget dapat beasiswa gitu. Semoga aja ada beasiswa nanti kalau udah kuliah ya. Doain aku semoga lancar semuanya di Indonesia, dan kuliahnya, ospeknya, rezekinya, pokoknya semuanya alhamdulillah soalnya terima di UNESA ini. Oke, gitu aja cerita dikit tapi panjang lebar, maaf ya. Pokoknya intinya itu, kalian nggak boleh terlalu berharap, namun tetap pasrah pada Allah. Gitu aja cerita dari aku di video kali ini. Semoga bisa memotivasi kalian yang masih merasa minder karena belum keterima UTBK. It's okay not to be okay. Kalian jangan memforsir diri, tapi kalian harus ingat tujuan utama kalian, yaitu membanggakan orang tua kalian. Jadi itu aja video kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian agar bisa bermanfaat.